Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 14 Juli 2020. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Satu hal yang kami rindukan dalam hidup ini Tuhan, ialah bahwa kami dapat berjalan menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Kami akan membaca bahagian firman-Mu yang menuntun kami untuk berjalan menurut kehendak-Mu semata. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 10. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya, untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem, dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Firman Tuhan, amin. Tema renungan kita adalah peringatan. Orang tua harus tega demi kebaikan anaknya. Kalimat ini mengandung peringatan kepada orang tua yang anaknya sudah kecanduan bermain game atau menonton YouTube di HP sampai berjam-jam. Tega yang dimaksudkan adalah harus berbesar hati melihat anaknya merengek-rengek, bahkan sampai menangis jika ia dilarang bermain game atau nonton YouTube. Karena jika kebiasaan itu dibiarkan terus-menerus, maka banyak pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan pada dirinya. Tuhan mendatangkan malapetaka terhadap umatnya karena mereka tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan tidak menghendaki umatnya binasa, namun juga tidak menginginkan umatnya hidup dalam pemberontakan karena kedegilan hati dengan menyembah berhala. Di tengah bahaya maut yang sedang mengancam, Tuhan berfirman melalui nabinya supaya menyerukan kewaspadaan dengan segera mengungsi ke tempat yang aman, serta menyerukan pertobatan dengan berkabung dan meratap, karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu akan menimpa mereka. Tuhan membiarkan pemusnah bangsa-bangsa menyerang mereka, namun juga sekaligus Tuhan memberi jalan keluar
dengan mengungsi ke tempat yang aman. Manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dalam hidupnya. Bahkan terkadang Tuhan membiarkan keadaan sulit menimpa anak-anaknya. Hal tersebut dapat menjadi peringatan supaya segera berbenah diri. Sesulit apapun keadaannya, Tuhan selalu memberi jalan keluar dengan tuntunan firman-Nya. Karena itu, sangatlah penting untuk selalu belajar pada firman-Nya untuk dapat menuntun kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk bagian firman yang mengajak kami untuk selalu mendengar akan perintah-Mu, sehingga dari waktu ke waktu kami hidup semakin baik di hadapan Tuhan. Tanamlah dengan baik bahagian firman-Mu dalam hati kami. Senantiasa kami ingat dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Kami mendoakan Engkau senantiasa melihat keadaan bangsa dan negara kami yang masih bergumul sampai hari ini, bahwa virus corona masih menimpa akan dunia ini dan juga masih terjadi di Indonesia. Kami bermohon Bapa di sorga, kuatkan kami bersama untuk bergandengan tangan, memutuskan penyebaran mata rantai penyebaran virus corona, sehingga pada saatnya virus ini lalu dari kehidupan kami. Di banyak tempat sudah dilaksanakan ibadah, ajar kami untuk tetap tertib, mengikuti protokol COVID, sehingga kami bisa menikmati ibadah dengan baik bersama dengan jemaat. Dan bagi daerah yang belum diizinkan untuk beribadah karena masih zona merah, ajar kami sabar menunggu waktu yang tepat. Bapa di sorga, Engkau lihat mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit, semoga pada waktunya akan ada kesembuhan. Berikan semangat bagi kami untuk tetap beraktivitas di dalam rumah, dan bagi yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, Engkau tetap menjaga akan keadaan mereka. Bapa di sorga, ini doa kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.